Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Winda Ayu Maisyita, Yeni Novembriana, Yoni Ardinata Yahya, dan saya sendiri Yusan Amalia Prahesti ingin mempresentasikan tentang dinasti Utsmani di Turki. Selamat mendengarkan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani atau dinasti Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi, yang mana terletak di daerah Asia Kecil. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman ibnu Ertogul ibnu Sulaiman Shah, yang mana berasal dari bangsa Turki dan dari kabilah Koyih Oghuz, yang mana mereka mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dinasti Utsmani dipimpin oleh Sulaiman Shah. Pada tahun 1220 Masehi, Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari sebuah serangan, yaitu serangan dari bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khwarizmi. Sulaiman Shah dan anggota sukunya kemudian berpindah tempat ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin. Jalaluddin sendiri yaitu pemimpin terakhir dinasti Khwarizmi di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau daerah Asia Kecil. Kemudian mereka menetap di sana dan berpindah ke negeri Syam dalam rangka menghindari serangan dari bangsa Mongol tersebut. Dalam perjalanan ke negeri Syam tersebut, Sulaiman Shah dan rombongannya mendapatkan musibah, yang mana mereka hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar yang terjadi pada tahun 1228 Masehi. Pada saat perjalanan tersebut, Sulaiman Shah juga meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yaitu Ertogul. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang ingin pulang ke negeri asalnya, dan kelompok kedua yaitu kelompok yang ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini berjumlah sebanyak 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertogul ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk Rum yang berpusat pada kota Anatolia Asia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan di Romawi Timur atau di daerah Bizantium. Nah, dengan bantuan dari bangsa Turki yang dipimpin oleh Ertogul, Sultan Alauddin II dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, Ertogul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman, yang mana Utsman ini lahir pada tahun 1258 Masehi. Utsman inilah yang ditunjuk oleh ayahnya yaitu Ertogul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Semakin berjalannya waktu, kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dapat diraih oleh Utsman. Dan berkat keberhasilannya, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan di Brosa dapat ditaklukkan. Keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alauddin II semakin simpati kepadanya dan banyak memberikan hak istimewa pada Utsman. Bahkan Utsman diangkat menjadi gubernur dan namanya selalu disebut pada setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1300 Masehi, terjadi penyerangan bangsa Mongol ke wilayah kekuasaan Saljuk Rum yang mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong itulah Utsman memerdekakan wilayahnya dan
bertahan terhadap serangan bangsa Mongol. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Dengan jatuhnya Jazirah Arab, maka Imperium Turki Utsmani mempunyai wilayah yang sangat luas sekali, terbentang dari Budapest di pinggir Sungai Tauna sampai ke Aswan dekat hulu Sungai Nil, dan dari Sungai Efrat serta pedalaman Iran sampai Babel Mandeb di selatan Jazirah Arab. Kemudian pada tahun 1326 Masehi, kota Brozeska dijadikan ibu kota kerajaan. Dengan lahirnya Daulah Utsmaniyah atau dinasti Utsmani ini, Islam dapat kembali memperlihatkan kemenangannya yang luar biasa dan dapat menyambung usaha kemegahannya yang lama sampai abad ke-20. Perluasan Islam pada masa kerajaan Utsman ini semakin luas, diantaranya yaitu dari semenanjung Balkan atau negeri-negeri Eropa Timur. Kemudian kerajaan Utsmaniyah melebarkan sayapnya ke sebelah timur, sehingga dalam waktu singkat seluruh Persia dan Irak dapat dikuasai oleh kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah dapat direbut. Selanjutnya menguasai negeri Syam dan Mesir, sehingga pada tahun 1516 Masehi, kerajaan Utsman memegang kendali dunia Islam dengan pusat pemerintahannya yang berada di Istanbul. Konstantinopel adalah nama lain dari Istanbul yang merupakan ibu kota dari Kekaisaran Bangsa Romawi Timur. Kota yang diklaim oleh Rasulullah SAW sebagai kota terindah. Sebelum bernama Konstantinopel, daerah ini dikuasai oleh bangsa Yunani dan bernama Bizantium. Kota Yunani kuno ini dibuat sejak sekitar tahun 658 sebelum Masehi yang didirikan oleh Bizas dari Megara. Bizantium memiliki peninggalan yang terkenal dengan nama Tembok Konstantinopel. Tembok ini memagari keseluruhan Bukit Akropolis. Pemerintahan Bizantium secara keseluruhan bersifat demokratis, tetapi sesekali dapat berubah ke oligarki bahkan tiran. Majelis Dewan dan Rakyat ada dalam sistem pemerintahan Bizantium. Panggilan untuk majelis ini adalah jenderal. Penduduk Bizantium merupakan masyarakat pemuja dewa-dewa Yunani Olimpia, dewa Mesir yang bernama Serapis, dan dewi Anatolia yang bernama Cybele. Bizantium acap kali diserang oleh bangsa lain, salah satunya adalah Makedonia yang dipimpin oleh Philip II pada tahun 340 sebelum Masehi. Oleh karena serangan tersebut, hubungan penduduk Bizantium dengan bangsa Athena membaik. Alasannya, karena bangsa Athena membantu menahan serangan tersebut. Atas kebaikan mereka, maka dibuatlah monumen untuk menghormati bangsa Athena. Selain Makedonia, Galia menyerang kota ini pada tahun 279 sebelum Masehi. Seleukia yang dipimpin oleh Antiokos II menyerang pada tahun 246 sebelum Masehi, dan Bitinia yang dipimpin Prusia I menyerang di tahun 220 sebelum Masehi. Dari semua serangan tersebut, tidak ada yang membuat Bizantium jatuh. Kemunduran Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel mempunyai kaisar yang terkenal setelah Justinianus pada awal 610. Kaisarnya bernama Hersilius. Pada saat itu, Konstantinopel mengalami peperangan yang dahsyat dan juga kemunduran populasi. Peperangan dahsyat terjadi akibat serangan bangsa Avar, Bulgar, Kekaisaran Sasania, dan juga Kekhalifahan Umayyah. Semuanya tidak dapat mengalahkan kokohnya tembok Konstantinopel. Pada serbuan terakhir di tahun 717 sampai 718 Masehi, bangsa Bulgar menolong Romawi dalam memukul mundur Kekhalifahan Umayyah. Kemunduran populasi dari 500.000 hingga 40.000 jiwa terjadi akibat pasokan gandum dari Mesir terputus pada tahun 618 Masehi. Jatuhnya Konstantinopel.
Awal dari sejarah Istanbul yakni berasal dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan terkait dengan kepemimpinan. Beliau secara langsung mengatakan bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Yang terdapat pada hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Bukhari yang artinya sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Maka sejak saat itu pula sabda Rasulullah SAW menjadi sangat fenomenal di kalangan umat Islam. Banyak yang kemudian menjadikan sabda Rasulullah sebagai salah satu impian terbesar mereka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yakni Mehmed bin Murad atau yang kini dikenal dengan sebutan Al-Fatih. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota kerajaan Utsmaniyah di kala itu. Didikan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi, dan berani. Beberapa pencapaian luar biasanya sewaktu masih kecil antara lain kemampuannya dalam berbicara multibahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Persia, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, ia juga telah mampu menghatamkan hafalan Al-Quran yang berisikan 30 juz secara fasih dan lancar. Meskipun demikian, sang ayah yang juga merupakan pemimpin dari kerajaan Utsmaniyah kala itu juga tidak lupa untuk memberikan berbagai ajaran melalui para ulama, sebab sang ayah juga menyadari akan tanggung jawab besar yang kelak akan ia amanatkan kepada sang pangeran. Dengan berbagai kecerdasan yang dimilikinya, Muhammad Al-Fatih pun dengan cepat diangkat menjadi pemimpin kerajaan Utsmaniyah pada saat umurnya yang relatif masih muda, yakni 19 tahun. Sabda Rasulullah yang merupakan impiannya sejak dahulu, lantas ia jadikan sebagai salah satu program terbesarnya ketika ia memimpin sejak tanggal 5 Muharram 855 Hijriah atau 7 Februari 1450 Masehi. Tidak secara langsung menyerang Konstantinopel, ia pun membuat beberapa kebijakan strategis terlebih dahulu, seperti kebijakan militer dan politik luar negeri. Kebijakan tersebut membuat beberapa daerah yang memiliki kerjasama dengan kerajaan Utsmaniyah harus menghilangkan pengaruh kerajaan Romawi Timur secara politis dan militer. Untuk dapat menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ini telah mempersiapkan prajurit sebanyak 4 juta orang dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ini sejatinya tidaklah mudah, sebab prajuritnya harus mengepung benteng Konstantinopel selama 50 hari. Kerajaan Romawi Timur telah membuat pagar kuat di laut sehingga mustahil bagi musuhnya untuk menyentuh benteng kecuali dengan melewatinya. Hal ini tidak membuat Al-Fatih patah semangat. Pertahanan dari Bizantium ini justru memunculkan strategi perangnya yang sangat cerdas dan luar biasa. Ia memutuskan untuk menggandeng dan melumuri minyak pada 70 kapal besarnya untuk melintasi Galata ke Muara dalam waktu kurang dari 1 malam. Keesokan harinya, kerajaan Romawi Timur panik dan tidak menyangka bahwa pasukan Al-Fatih akan menyerang Konstantinopel dengan menyeberangkan kapal-kapal besar mereka melalui jalur darat. Dengan strategi perang dari Al-Fatih yang menakjubkan tersebut, akhirnya benteng pertahanan Kekaisaran Romawi Timur pun runtuh. Tembok yang diklaim sebagai simbol kekuatan Bizantium ini pun tak bersisa sehingga secara langsung kota ini jatuh ke tangan Muslim. Al-Fatih yang pada saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki kota Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Utsmaniyah. Peradaban pada masa dinasti Utsmani. Periode pertama yaitu Utsman I, putra dari Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani.
Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi dan 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Jalaluddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Buresa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Jalaluddin pun terbunuh. Kerajaan Seljuk pun kemudian terpecah belah, terbagi menjadi kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsman yang sering kita sebut sebagai Utsman I. Setapak demi setapak, wilayah kerajaan dapat diperluas. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Buresa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian, pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Sampai dengan pada masa Orkan dan Murad I lebih berfokus kepada perluasan wilayah, sedangkan pada Bayazid I, pada masa ini Sultan Bayazid I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Peristiwa ini merupakan catatan sejarah yang amat gemilang bagi umat Islam. Ekspansi kerajaan Utsmani sempat terhenti beberapa lama, kemudian ekspansi diarahkan ke Konstantinopel. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Timurleng melakukan serangan ke Asia Kecil. Pertempuran hebat terjadi di Ankara pada tahun 1402 Masehi. Tentara Turki mengalami kekalahan. Pada masa Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat pada tahun 1403 Masehi. Kita masuk kepada periode kedua. Pada masa Muhammad I, beliau memerintah pada tahun 1403 sampai dengan 1421 Masehi. Sultan Muhammad berusaha keras menyatukan negara dan mengembalikan kekuatan dan kekuasaan seperti sedikala. Setelah Timurleng meninggal dunia pada tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol dipecah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya. Terjadilah perang saudara atau perselisihan di antara saudara-saudara itu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penguasa Turki Utsmani untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mongol. Namun pada saat seperti itu juga terjadi perselisihan antara putra-putra Bayazid, Muhammad Isa dan Sulaiman. Setelah 10 tahun perebutan kekuasaan terjadi, akhirnya Muhammad berhasil mengalahkan saudara-daranya. Usaha Muhammad yang pertama kali ialah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Lalu dilanjutkan oleh Murad II dan disambung oleh Muhammad II yang mempunyai gelar Al-Fatih, yaitu penakluk yang dapat menaklukkan kota Konstantinopel sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Yeni. Setelah Muhammad Al-Fatih, lanjut pada masa Bayazid II, Salim II, dan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa Sulaiman Al-Qanuni, beliau mengatur urusan pemerintahan negara. Di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang atau yang disebut Al-Qanun. Kitab tersebut diberi nama Multaka Al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah gelar Al-Qanuni. Pada masa Sulaiman ini di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, dan saluran air.
disebut bahwa buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator seorang arsitek asal Anatolia. Periode ketiga yaitu kita masuk pada masa Salim II dilanjutkan sampai Mustafa II. Pada periode ini kita dapat menyimpulkan periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai terjadinya pelepasan wilayah di Hongaria. Namun kemunduran segera terjadi di masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Lanjut kita ke periode keempat, yaitu pada masa Ahmad III sampai Mahmud II. Dapat disimpulkan pada periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuasaan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Yang terakhir yaitu periode kelima, dari masa Abdul Majid sampai Abdul Majid II, Abdul Aziz, Murad II, Murad V, Abdul Hamid sampai Muhammad V. Periode ini dapat kita simpulkan bahwa kebangkitan kultural dan administrasi dan negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan yang saya sebutkan tadi, yaitu Sultan Al-Majid I sampai Al-Majid II. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dinasti Utsmani. Yang pertama yaitu faktor kemunduran Turki Utsmani. Ekonomi yang semakin melemah, keberhasilan Portugal dan Spanyol untuk menemukan jalan perdagangan dunia ke Asia telah menjadi titik awal kebangkitan Eropa. Mereka berhasil merebut rute, pangsa besar dan sumber bahan baku perdagangan dunia. Usaha mereka semakin mengakar kuat dengan keberhasilan yang mereka jajah dan memonopoli kekayaan dunia Islam yang sangat kaya. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan kemunduran ekonomi yang berat di dunia Islam. Ketika Sultan Abdul Aziz menjadi Sultan Turki Utsmani pada tahun 1861, para sultan terdahulu telah meninggalkan hutang negara sebanyak 15 juta pounds. Pada tahun itu pula, utang negara membengkak menjadi 103 juta. Pada tahun 1870 sampai 1880, Daulah Utsmaniyah mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Untuk menutupinya, Turki Utsmani harus berhutang kepada Inggris, di mana Inggris mensyaratkan pendirian bank-bank Inggris di Istanbul dan lembaga pengawas keuangan Inggris. Daulah Utsmaniyah juga mempunyai hutang yang sangat besar kepada perusahaan raksasa Prancis, Orlando dan Toynbee Ltd. Ketika negara tidak mampu membayar hutang, Prancis memaksa pembayaran segera utang tersebut. Ketika hal itu tidak dipenuhi, Prancis marah besar pada tahun 1901 Masehi dan merebut pulau Midley dan Mid-Maltien. Hal itu mendorong sejumlah negara Eropa untuk merebut beberapa pulau penting lain, sehingga memaksa Daulah Utsmaniyah untuk menuruti segala tekanan ekonomi mereka. Sampai Perang Dunia Pertama, utang Daulah Utsmaniyah mencapai 3.900 juta Prancis, mayoritas dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Itu yang kedua, yaitu kelemahan sosial dan moral. Dekadensi moral yang sangat parah telah mengejala di seantero dunia Islam. Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan memperkaya para pegawai wakaf, menjamurnya warung-warung khamar, rumah-rumah judi, minuman keras, dan pelacur. Husbain bin Muhammad Nasyif bahkan menyebutkan kota suci Makkah telah ramai dengan warung-warung minuman keras dan pelacuran. Tenggelamnya masyarakat dalam musik dan nyanyian, dan aneka ragam kejahatan moral lainnya menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat. Berbagai akhlak mulia sudah dianggap sebagai sebuah tradisi kuno, kering dari nilai-nilai keimanan, dan setiap saat bisa ditinggalkan dengan alasan kemajuan zaman.
Jilbab yang menjadi busana wanita muslimah misalnya telah dianggap sebagai sekedar budaya setempat, dan manakala penjajah salibis Eropa datang dengan emansipasi wanitanya, dengan serta-merta banyak yang melepaskan jilbabnya. Yang ketiga yaitu kelemahan sains dan agama. Dalam belenggu kehidupan akidah, murijah, dan tarekat sufi, dinilai wajar bila umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan yang parah dalam aspek agama dan sains. Tentang kemunduran bidang teknologi dan industri, Iman Al-Ghazali dan Nahr Az-Zahab fi Tarikhi Halb menyebutkan ketika telegraf pertama kali masuk ke kota Aleppo tahun 1278 Hijriah, masyarakat menganggapnya sebagai setan. Ustadz Abu Al-Hasan Ali Al-Hashani Ad-Nawdawi juga menyebutkan bahwa industri perkapalan baru masuk ke Turki pada abad 13 Masehi. Percetakan alat-alat medis dan sekolah-sekolah militer baru masuk pada abad 18 Masehi. Pada abad tersebut, Daulah Utsmaniyah sangat asing dari industri teknologi dan sains sehingga menganggap segala penemuan baru di bidang teknologi dan industri sebagai sihir. Yang keempat yaitu runtuhnya sebuah peradaban Islam. Kemerosotan internal tersebut sejalan dengan penjelasan Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya tentang runtuhnya peradaban. Menurutnya, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran pengusaha dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewahan. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencairan kekayaan secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha. Tindakan amoral, pelanggaran hukum, dan penipuan demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah dan menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong, berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah, dan memakan riba, kata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun melanjutkan, tindakan-tindakan amoral di atas masyarakat yang akibatnya merembas pada elit pengusaha dan sistem politik. Kerusakan moral pengusaha dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia atau SDM ke negara lain seperti Bahrain dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Selain itu bermula para turunnya produktivitas kerja dan di sisi lain menurun sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima yaitu kemunduran Turki Utsmani. Awal itu westernisasi dan gerakan pemburuan. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Turki Utsmani dari barat menjadi awal isu tentang pembaruan, modernisasi, dan westernisasi. Pada awal abad ke-18, usaha-usaha pemburuan itu sifatnya lain sebab Khalifah Utsmaniyah mulai membuka pintu bagi barat. Kontak-kontak diplomatik dan kultural dengan negara Eropa meyakinkan para negarawan Utsmani akan keunggulan teknik barat dan menjadikan mereka berupaya mencari bantuan teknis dalam urusan-urusan kemiliteran dari para ahli barat. Namun pada akhir abad ke-18, kekuasaan Turki Utsmani tidak mampu lagi untuk mempertahankan dirinya menghadapi perkembangan dan kekuatan militer Eropa, serta tidak mampu mengelak dari penetrasi komersial Eropa. Tahun 1908 terjadinya krisis politik internal di dalam tubuh kekuasaan Turki Utsmani yang mengganggu perimbangan kekuasaan. Perang Dunia Pertama menyempurnakan proses kesendirian Turki Utsmani, sehingga pada bulan Desember 1914 Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama dan masuk ke dalam kubu Jerman dan Austria.
Kekuasaan Turki Utsmani juga semakin lemah dan berkurang karena beberapa negeri kekuasaannya memisahkan diri, di antaranya Romania melepaskan diri dari Turki Utsmani pada bulan Maret 1877 Masehi. Inggris diizinkan menduduki Siprus bulan April 1878 Masehi, dan Bessarabia, Karus, Ardan, dan Batum dikuasai Rusia. Mesir, Hijaz, Syam, dan Irak memisahkan diri pada fase akhir Khalifah Utsmaniyah lewat revolusi Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.